Kemudian saya sedang mencoba untuk membuka peluang dengan negara China Oh, wow. agar supaya ya, kita harus jujur lah bahwa negara adidaya hari ini yang kuat, yang bagus, yang produksi dalam negerinya keren itu Cina. Ini yang menjadi problem kita bersama tentunya. Ada kesenjangan antara pendidikan swasta dengan pendidikan sekolah negeri. Baik secara kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat datang di podcast Satelit News pada hari ini. Saya Nakisha Ranjana Putri Rama, selaku host pada podcast Satelit News hari ini. Dan di podcast hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat familiar dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan salah satu tonggak peradaban dan tentunya merupakan indikator bahwa negara itu dapat dikatakan maju. Tapi tenang saja, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan bersama salah satu narasumber kita yang hebat banget. Ada Pak Muhammad Rafiuddin Akbar LC, yaitu Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Satelit News. Marhaban, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa diundang. Ini adalah bentuk bagi saya ini adalah kebahagiaan, juga kesempatan yang sangat menarik untuk bisa berbincang dengan Satelit News. Oke, Pak Rafiuddin, mohon izin Pak, enaknya dipanggil apa nih? Kayaknya kalau enak dipanggil Kang Rafi. Oke, Kang Raffi. Berarti untuk kedepannya Nakesha izin panggil Kang Raffi ya. Baik. Oke, sebelum kita memulai topik perbincangan pada hari ini, Kak Raffi, seperti yang kita tahu, tadi pendidikan itu kan merupakan salah satu investasi juga ya. Nah, di Kabupaten Tangerang itu kan pasti pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika pendidikan ya. Betul. Nah, menurut Kang Raffi sendiri nih, selaku DPRD, bagaimana anggota DPRD itu melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang? Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Satelit News yang telah menghadirkan atau mengundang saya di tempat ini dalam rangka publikasi dibungkus dengan kegiatan podcast. Kalau kita melihat kondisi dan keadaan pendidikan di Kabupaten Tangerang, tentunya kita akan memotret dari berbagai aspek. Kalau dari aspek kualitas, atau yang pertama dari aspek kualitas, dan yang kedua dari aspek kesempatan yang sama. Hari ini, pendidikan di Kabupaten Tangerang itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kabupaten Tangerang. Apa arti bahwa pendidikan dibuka seluas-luasnya di Kabupaten Tangerang? Pemerintah Kabupaten Tangerang hari ini itu mempunyai program yang namanya sekolah gratis. Wow. Jadi bukan hanya diberikan kesempatan untuk sekolah negeri saja yang memang sudah gratis. Tetapi hari ini Kabupaten Tangerang juga menyediakan sekolah swasta bekerja sama dengan pemerintah, sekolahnya digratiskan. Baik itu bentuknya sekolahnya adalah sekolah Islam terpadu yang biasa kita kenal dengan sekolah SDIT. Yang kedua, itu terkait dengan kesempatan, bahwa kesempatannya sekarang sudah tidak ada lagi alasan untuk anak Tangerang untuk tidak sekolah. Mantap. Yang kedua mungkin adalah mengenai tentang kualitas pendidikannya. Ini yang menjadi problem kita bersama tentunya. Ada kesenjangan antara pendidikan swasta dengan pendidikan sekolah negeri. Baik secara kurikulum dan tentunya fasilitas. Itu yang menjadi PR kita hari ini. Oke. Dari yang
tadi Kang Raffi sebutkan nih, ada kualitas, ada akses, yang merupakan tantangan terbesarnya itu apa, Kang? Tantangan terbesar kita ini adalah kualitas sebenarnya. Oke, kualitas. Pendidikan itu kan dalam rangka, goal daripada pendidikan itu kan dalam rangka membentuk karakter, Yes. membentuk peradaban. Hmm. Maka kalau kita ingat pepatah orang dahulu itu, hayatul fatah kata juga. Kehidupan seorang pemuda, wallahi bil ilmi kata juga. Itu adalah kehidupannya tentu dengan ilmu. Bahkan uh, Rasulullah Hmm. itu sudah memberikan arahan yang jelas. Bahwa ketika kamu ingin mendapatkan dunia, maka jawabannya dengan ilmu. Ketika kamu ingin mendapatkan akhirat, juga jawabannya dengan ilmu. Ketika kamu ingin mendapatkan keduanya, jawabannya dengan ilmu, atau bisa kita sebut dengan pendidikan. Hari ini kita bisa sebutkan, atau kesimpulannya, tidak ada yang bisa merubah secara instan strata ekonomi masyarakat dan yang lain sebagainya. Jawabannya adalah hanya pendidikan. Ya. Nah, problem hari kita hari ini adalah kualitas pendidikan kita. Apakah seorang guru, nanti kita selanjutnya terkait dengan guru, apakah seorang guru itu mengajar hanya untuk mengejar pekerjaan saja, nah, atau memang dia mengajar dalam rangka benar-benar membentuk seorang pelajar ini mendapatkan goalsnya. Oke, tenang aja. Nanti kita bahas nih, kita kulik lebih dalam mungkin ya, Kang Raffi ya. Nah, Kang Raffi, tadi kan yang merupakan tantangan terbesar itu adalah kualitasnya. Dari Kabupaten Tangerang nih, beberapa wilayahnya yang menurut Kang Raffi sendiri itu harus dijadikan prioritas utama untuk tadi memperbaiki tantangan yang ada. Apakah ada, Kang? Banyak. Banyak. Oke. Nah, ketika memang dari DPRD sendiri itu kan memiliki peran legislatif ya, Bang. Nah, upaya untuk memastikan anak usia sekolah itu mendapatkan akses yang sama itu bagaimana, Kang? Pertama, DPRD itu sebagai lembaga legislatif tentunya ia memiliki jantung pengawasan Yes. kepada eksekutif kan. Jantung pengawasan terhadap eksekutif itulah yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka ikut serta mensukseskan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dalam rangka menurunkan tingkat tidak sekolah. Caranya seperti apa ya? Caranya dengan membuka akses bagi siapa saja berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, bentuk pengawasan kami sebagai legislatif adalah ketika banyak pengaduan dari guru ataupun baik dari tenaga pendidik atau guru, baik wali murid terkait dengan kualitas fasilitas sekolah, itu seringkali kita mengadakan kegiatan yang disebut dengan RDP atau rapat dengar pendapat. Oke, berarti salah satu bentuk konkretnya itu melalui RDP. Betul. Ditampung semua aspirasi dari masyarakat, lalu kemudian didiskusikan dari anggota legislatif Betul. dengan anggota eksekutif. Oke, Kang. Tadi kan disebutkan bahwa banyak wilayah yang memang merupakan prioritas utama ya. Nah, boleh nggak sih Kang di-spill mungkin 3 teratasnya itu wilayah apa saja, Kang? Tentu wilayah teratas dari melihat dari kualitas sekolahnya gitu kan. Ada di jantung ibu kota tentunya. Oh, Ada di daerah Tiga Raksa mungkin kan. oke. Yang memang dekat dengan pemerintahan, kantor pemerintahan. Berarti di Tiga Raksa Iya, yang merupakan, oh ini harus digodok nih gitu. betul. Nah, Kang, apakah jumlah sekolah negeri ya? Kalau kita bahas tadi, Kang Raffi juga sudah sempat notice terkait sekolah negeri dan swasta di program gratis itu. Sekolah negeri di Kabupaten Tangerang itu apakah sudah memadai atau cukup dengan misalnya sejalan nih pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Tangerang? Ini yang kemarin kita temukan. Oh, Kemarin saya berbincang dengan mantan kepala dinas pendidikan yang sekarang ada di Bapenda. Ternyata gelombang masuk anak murid itu lebih banyak daripada sekolah yang sudah ada. oke.
Dan permasalahannya adalah mereka adalah orang yang imigran, kan? Imigran. Ya, migran kan, dari kota pindah ke kabupaten. Tetapi untuk merubah KTP-nya belum dirubah KTP-nya, belum dirubah KK-nya. Itu kan menjadi problem. Sementara orang masuk ke kita banyak gitu kan. Kita juga masih banyak orang asli Kabupaten Tangerang yang memang pengen sekolah di Kabupaten Tangerang itu sendiri gitu. Jadi untuk daya tampungnya dengan jumlah sekolahnya itu belum Iya, cukup gitu belum ya, cukup. belum sesuai. Nah, kalau dari Kang Raffi sendiri nih, terkait mekanisme untuk memastikan bahwa kondisi sekolah tersebut itu layak untuk warga Kabupaten Tangerang dan mungkin imigran-imigran yang ingin sekolah di Kabupaten Tangerang itu bagaimana, Kang? Tentunya hari ini kan dunia kita sudah berbeda dengan dunia yang dulu. Ada namanya sekarang kan digitalisasi. Kita bisa melihat gitu kan dari lapor Dapodik, dari setiap sekolah itu melaporkan keadaan jumlah siswa yang ada di sekolahnya. Itu bisa terpantau oleh kita langsung. Oke, berarti sebenarnya kalau kita bahas terkait akses pendidikan itu juga berkaitan dengan kualitas Betul, pendidikan, sejalan, betul, dan juga daya tampungnya itu harus menyesuaikan yang ada. betul. Dan itu merupakan salah satu upaya dari anggota DPRD dan eksekutif untuk memperjuangkan hal tersebut Betul. ya. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin SDM yang ada gitu ya. Kalau kita bahas pendidikan kan pasti berkaitan dengan guru atau tenaga pendidik nih. Dari DPRD sendiri itu bagaimana sih upaya untuk meningkatkan kompetensi guru di wilayah Kabupaten Tangerang, Kang? Ada pepatah mengatakan murid yang murid yang berhasil adalah keberhasilan seorang guru. Tidak lepas dari keberhasilan seorang guru. Maka ini yang kita sebut adalah seorang pendidik itu penentu dari berhasil atau tidaknya seorang murid. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan dan problemnya adalah yang baik untuk keberhasilan seorang pendidik itu kurikulumnya atau gurunya. Atau gurunya saja atau kurikulumnya saja. Ternyata penunjang untuk keberhasilan seorang anak itu adalah dari dua-duanya. Kurikulumnya iya, juga pendidiknya juga iya. Cuma yang menjadi problem kita sekarang kan anak kita sekarang itu kan sekolah seperti kerja. Apa sekolah seperti kerja itu? Ya sekolah hanya masuk, dia sampai kuliah. Tidak ada rasa ingin tahu. Formalitas. Itu yang menjadi kendala kita kan. Ya, itu yang menjadi kendala kita. Anak-anak kita hari ini sekolahnya seperti sekolah kerja. Artinya kalau dia pulang saja sudah. Maka dalam rangka untuk membentuk generasi yang baik, kemudian murid-murid yang berhasil, bukan saja hanya diandalkan oleh gurunya, tetapi bianya juga, lingkungannya juga, begitu. Maka ke depan itu PR kita sebenarnya yang ada yang saya sebut itu sebagai political culture. Ya, jadi politik terkait dengan culture, kebiasaan, gitu kan. Apa sih yang menjadi kebiasaan yang belum ada di Kabupaten Tangerang, yang ini menjadi kebaikan nantinya untuk anak-anak generasi kita. Contoh misalkan yang diterapkan di Jawa Barat, anak sekolah masuk jam 6 pagi, gitu kan. Apakah itu nanti bisa diterapkan di Kabupaten Tangerang atau kita dengan pola yang berbeda, gitu kan. Maka itu nanti akan jadi PR kita terkait dengan political culture. Berarti lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan juga mempengaruhi. Kalau tadi kan di Jawa Barat itu dari Pak KDM ya, Iya. itu kan terkait jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah. Nah, kira-kira kalau di Kabupaten Tangerang nih, kalau dari Kang Raffi sendiri ingin menerapkan pola yang seperti apa, Kang? Kalau saya sih terkait dengan masuk jam 6 itu kurang pas ya. Nah, ini ada perbedaan, Kak. Sekolah, kalau kita lihat, kita jujur saja bicara. Sekolah negeri itu masuk jam 8, keluar jam 10 pagi. SDIT, sekolah yang swasta, itu masuknya jam 8, keluarnya jam 3. Ya kan? Nah, penerapan-penerapan yang diterapkan oleh sekolah swasta, apakah juga bisa diterapkan oleh sekolah negeri? Atau minimal kita setengahnya. Kan begitu. Berarti lebih mengutamakan keseimbangan nih. Keseimbangan. Sekarang,
kita boleh jujur lah, anak birokrat, anak pejabat, anak-anaknya pasti sekolah yang nggak ada yang di sekolah negeri. Rata-rata sekolahnya di sekolah swasta kok milihnya. Atau internasional mungkin Atau ya. internasional. Iya, lebih banyak seperti itu. Iya, itu PR kita kan. Itu yang disebut dengan political culture, Hmm. ya kan? Apakah mereka juga, apakah anak-anak kita yang sekolah di negeri juga bisa memiliki hak yang sama terkait dengan kualitas Hmm. pengajaran dan kurikulum yang mereka dapatkan di sekolah swasta? Hmm. Ya itu problem kita hari ini. Itu yang benar-benar poin utama. Oh, itu utama. Nah, tadi kan kalau kita mengambil lagi nih topik yang terkait guru, apakah menurut Kang Raffi sendiri distribusi guru itu sudah merata antara perkotaan dan perdesaan gitu, Kang? Oh, terkait dengan distribusi guru, saya dulu sekolah SD. Ah, Hari ini saya diamanai sebagai menjadi anggota DPRD. hmm. Guru yang dulu mengajar saya ketika saya SD, sampai sekarang saya menjadi anggota DPRD itu masih jadi gurunya. Masih jadi gurunya anak-anak yang sekarang sekolah. Kan itu. Berarti ketika mungkin murid-muridnya sudah lulus, tapi beliau masih mengabdi. Masih mengabdi. Itu kan. Tapi kalau dari DPRD sendiri, Terkait dengan kesejahteraan guru. iya, Gitu kan. Itu kan hari ini kita kan benar-benar untuk zero, apa tuh namanya, yang ngasih gajinya hanya seberapa saja. Ya, itu sudah zero mungkin. Semuanya diangkat menjadi P3K, ada yang paruh waktu, ada juga yang penuh waktu. Itu adalah bentuk perhatian, juga penghargaan pemerintah Kabupaten Tangerang kepada pendidik atau kepada guru-guru. mungkin salah satunya melalui program apa? Apakah sertifikasi? Ada sertifikasi, juga ada P3K yang paruh waktu dan penuh waktu. Oke, berarti seperti yang kita tahu bahwa kualitas pendidikan itu ditentukan tadi dari gurunya, tapi juga dari mindset murid-muridnya. Karena kalaupun guru dan kurikulumnya sudah bagus, tapi dari muridnya hanya berpikir, oh sekolah sampai lulus formalitas itu percuma. Itu percuma. Iya, sepakat sih, sepakat banget. Karena semuanya harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Oke, nah sekarang mungkin kita masuk ke topik selanjutnya nih. Dari daftar pertanyaan ini ya Kang, di tahun 2026 itu anggaran pendidikan di kabupaten jadi 68 miliar rupiah. Nah, apakah anggaran yang terak di sini itu sudah benar-benar dirasakan manfaatnya dalam sektor pendidikan atau hanya sebatas penyerapan anggaran saja, Kang? Kalau kita bicara mengenai tentang political budgeting, Ya. jadi kan bicara tentang politik budgeting terkait dengan anggaran. Ada yang disebut dengan namanya mandatory spending. Oke. Itu hal wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama terkait dengan pendidikan, yang kedua terkait dengan kesehatan. Pendidikan itu pemerintah pusat atau undang-undang kita, konstitusional kita itu mewajibkan anggaran pendidikan itu harus 20%. Oke. Hari ini Kabupaten Tangerang merealisasikan lebih dari 20% mandatory spending tentang Wah. pendidikan. Keren sekali. Berapa persen tuh, Kang? Hampir 23 atau lebih ya mungkin ya. Wow. Saya agak lupa. Itu yang tambahan saja 68 miliar. Keren sih. 68 miliar itu dalam rangka melakukan kerjasama dengan sekolah swasta agar sekolah swasta membuka program sekolah gratis. Artinya dengan anggaran yang cukup ditambah dengan sekolah gratis, itu manfaatnya memang benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau kita membahas terkait manfaat nih, untuk melihat apakah sudah benar-benar bermanfaat itu indikatornya seperti apa, Kang? Pertama, indikator melihat manfaatnya pendidikan itu adalah angka putus sekolah menurun. Artinya orang sekarang tidak lagi punya alasan tidak sekolah itu terkait dengan ekonomi, karena sekolahnya sudah digratiskan. Oke. Mungkin boleh sedikit di-spill terkait tadi upaya dari Kang Raffi sendiri nih di Kabupaten Tangerang. Sekolah gratis itu seperti apa sih, Kang? Sekolah gratis itu artinya ada sekolah swasta yang awalnya sekolah swasta itu adalah perlu dengan bayaran, bayar SPP, bayar gedung dan yang lain sebagainya.
Hari ini pemerintah daerah itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta itu menyamakan dengan sekolah negeri, bahwa sekolah swasta sama dengan sekolah negeri zero, tidak ada pembayaran pemungutan apa-apa, Oke. Berarti rata tuh rata sampai lulus. sampai lulus. Keren sekali. Nih, wah, keren banget nih. Mungkin dari daerah-daerah lain boleh mencontoh Kabupaten Tangerang ya, Betul, Kang. Dan nanti mungkin boleh discuss sama Kang Raffi juga. Kita mungkin masuk ke salah satu jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu terkait vokasi, Kang. Kalau yang kita tahu vokasi itu kan berkaitan dengan dunia kerja ya, betul, bahwa lulusannya itu dipersiapkan untuk bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan kita melihat bahwa Naki sendiri itu melihat di Kabupaten Tangerang itu banyak sekali kawasan industri. betul. Nah, menurut Kang Raffi sendiri nih, bagaimana keterkaitan antara kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dengan kurikulum yang ada di SMK itu, Kang? Pertama, kalau bicara sekolah vokasi atau Mhm. SMK, itu kan kalau bicara ranah kebijakan adanya di provinsi. Ya, Ya, jadi kurang dan banyaknya saya kurang detail. oke. Tapi memang sekolah vokasi atau sekolah kejurusan itu menurut saya sangat penting. Mhm. Itu dalam rangka kan meningkatkan tenaga kerja kan. Nah, PR-nya adalah apakah pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang ini yang ada, Mhm. apakah kejurusannya sama dengan sekolah SMK-SMK yang ada di Kabupaten Tangerang? Kan itu. Mungkin beberapa persen, mungkin 60% sekolah kejurusan dengan kebutuhan pekerja yang ada di Kabupaten Tangerang sama, Mhm. beberapa persennya juga tidak ada mungkin. Hari ini juga dalam rangka kita menyiapkan tenaga kerja, Kabupaten Tangerang kan punya beberapa LPK, Mhm. lembaga BLPK atau BLK, Mhm. Balai Latihan Kerja. Itu kan punya beberapa, ada di Jayanti, Mhm. ada di utara juga ada banyak. Artinya itu kan dalam rangka kita menyiapkan tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Oke, berarti salah satu program untuk membantu yang murid-murid di vokasi itu melalui BLK. BLK. Nah, ada nggak sih program lain untuk mendukung supaya lulusannya ini tuh sesuai atau memiliki kompetensi di dunia kerja, Kang? Ada salah satu sekolah ya di Mhm. dapil saya, itu dia benar-benar si anak yang kelas 3, kelas 2 itu sudah kejurusan sudah jelas. Oh, anak ini nanti kecenderungannya kerjanya ada di sini. Ada di teknik misalkan. Oh, kecenderungannya ada di jahit. Oh, ada. Hmm. Ada itu salah satu sekolah di kawasan di dapil saya, di dapil 2 Kabupaten Tangerang itu ada. Berarti sudah dirincikan gitu Sudah ya? rincikan dan memang sekolah yang seperti itu banyak diminati oleh masyarakat kita. Karena masyarakat kita hari ini kan, sebagian masyarakat kita hari ini kan anaknya sekolah, lulus sekolah, si anaknya bisa langsung masuk kerja. Mhm. Jadi Iya bisa betul. bergantian. Kamu saya didik, kamu dulu saya biayai, sekarang kamu dulu sekolah kerja, kamu yang biayain orang tua kan gitu Hmm. ibaratnya. Karena betul sekali idealnya tuh kalau lulusan SMK itu memang dipersiapkan Dipersiapkan. bukan hanya untuk mendapatkan Betul. ijazah setelah lulus, sepakat sih, dan itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Pemerintah. Tangerang. Nah, Kang Raffi, tadi kita sudah bahas terkait mungkin sekolah gratis ya. Mungkin kita bisa masuk ke salah satu topik yang jujur ini menurut aku sangat menarik terkait beasiswa nih. Beasiswa S1. Ini ketika anak kita tahu ya, keren banget. S1 di Kabupaten Tangerang Betul. beasiswa. Sebenarnya kalau dilihat dari awalnya nih Kang, motivasi untuk membuat program itu apa sih mungkin? Pertama saya dulu ini kan sekolah di Mesir. Saya dulu di Wow, Al-Azhar. Masya Allah. Saya mendapati banyak teman-teman saya yang kuliah Mm-mm. juga sambil kerja. Mhm. Juga saya mendapati teman-teman saya yang dia sudah lulus SMA Mm-mm. atau Alia, kemudian ingin melanjutkan kuliah, tapi dalam keadaan keterbatasan ekonomi dia tidak bisa melanjutkan kuliah, baik di dalam negeri dan luar negeri. Itu kegelisahan yang Mhm. saya rasakan. Kemudian saya niatkan ketika saya nanti akan menjadi anggota DPRD, saya akan mengusulkan
program beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu atau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Saya alhamdulillah terpilih jadi anggota DPRD. Kemudian saya masuk AKD-nya adalah Badan Anggaran yang mengurusi anggaran 1 tahun ke depan. Pada waktu itu saya mengusulkan bahwa hari ini Kabupaten Tangerang dengan PAD yang begitu signifikan, yang cukup besar, tidak boleh kita lalai dan tidak boleh kita terfokus pada wilayah SD dan SMP saja. Kalau kita memang siap dan sedia anggarannya, mengapa kita tidak membantu masyarakat kita yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Dan itu alhamdulillah disambut baik oleh Pak Sekda, pada waktu itu Pak Soma Atmaja, dan karena tahun-tahun politik pada waktu itu, Pak Maisal juga punya program bahwa nanti ketika menang, bupati yang terpilih itu akan punya program beasiswa Tangerang Gemilang, dan akhirnya alhamdulillah program itu disambut baik, dan hari ini program itu sudah jalan 2 tahun. Wow, keren sekali. Applause. Nah, kalau kita lihat dari berjalannya program beasiswa S1 ini yang mungkin terbilang mau 2 tahun atau 3 tahun berarti Kang? 2026 ini. Ini sudah ke 2 tahun, 2026. Oke. Nah, selama 2 tahun ini, bagaimana evaluasi terkait berjalannya program beasiswa ini, Kang? Alhamdulillah program beasiswa ini sekali lagi ini sangat dirasakan oleh masyarakat, tapi juga kita juga tidak abai bahwa memang banyak yang harus dievaluasi. Pemerintah Kabupaten Tangerang hari ini itu punya kerjasama baik di dalam negeri juga di luar negeri. Alhamdulillah yang dalam negerinya itu ada Institut Pertanian Bogor, IPB. ada IPB, ada Swiss German University, Wow. kemudian ada Undip, kemudian ada Untirta, baik itu mahasiswa yang baru lulus sekolah SMA atau fresh graduation, kemudian juga ada mahasiswa ongoing yang mereka sedang kuliah semester berapa itu bisa bisa pengajuan untuk beasiswa. Evaluasinya adalah bahwa kita banyak kekurangan tentunya, baik dari apakah si anak-anak yang lulus ini, apakah anak-anak yang kita nanti akan terima di program beasiswa itu adalah yang memang nanti dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kedepannya nanti mungkin seperti itu ya. Ini kan baru tahun yang kedua, tentu harus banyak evaluasi dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka untuk bisa benar-benar program ini baik, baik dirasakan, tentunya baik dirasakan oleh si penerima, juga kedepannya bahwa sang penerima beasiswa ini bisa memberikan kontribusi untuk Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, tadi kan sudah dinotis sama Kang Raffi ya terkait ada kerjasama nih dengan beberapa universitas dan institut Betul. yang ada di Indonesia dan internasional. Kira-kira kalau Kang Raffi diberikan kesempatan, mungkin inovasi apa yang menjadi prioritas utama dari program beasiswa S1 ini, Kang? Tentunya yang sekarang kan yang sudah berjalan ada di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, itu bekerja sama. Kemudian saya sedang mencoba untuk membuka peluang dengan negara China agar supaya ya, kita harus jujur lah bahwa negara adidaya hari ini yang kuat, yang bagus, yang produksi dalam negerinya keren itu China. Maka saya ke depan pengen bekerja sama dengan negara China agar supaya anak-anak kita yang Kabupaten Tangerang berangkat ke China, dia mempelajari bukan hanya mempelajari pelajarannya, tetapi dia mempelajari apa sih yang membuat Cina itu maju daripada kita gitu kan. ATM. Amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi bagus. Iya, itu poinnya di situ. Iya. Nah, Kang, tadi kan sempat dinotis juga bahwa ketika memang penerima atau warga beasiswa itu diharapkan untuk bisa berkontribusi setelah lulus ya. Nah, menurut Kang Raffi sendiri nih, seperti apa sih bentuk kontribusi yang diharapkan dari pemerintah Kabupaten Tangerang? Bentuk kontribusi yang diharapkan oleh pemerintah tentunya kalau kita melihat sesuai dengan kejurusan, berarti sesuai dengan kejurusan yang penerima beasiswa. Kalau penerima beasiswa itu adalah penerima beasiswa di Al-Azhar, berarti dia harus bisa memberikan kontribusi terkait tentang keagamaan, terkait tentang modernitas, wasatiyah, ya kan?
agar dalam rangka kedamaian wilayah di Kabupaten Tangerang itu tentang keagamaan saja. Kalau misalkan dia di Untirta yang teknik dan yang lain sebagainya, otomatis kontribusinya sesuai dengan keahliannya masing-masing yang mampu memajukan Kabupaten Tangerang dengan inovasi-inovasi baru. Oke, wow, berarti disesuaikan dan tidak memaksakan Tidak ya. memaksa. Oke, nah Kang, untuk kriteria penerima beasiswa yang S1 ini seperti apa? Kriteria penerbitan S1 hari ini adalah karena kita tuh sudah punya data yang disebut dengan DTSN, Mm-mm. ya kan? Maka DTSN-nya itu 1 sampai 5. Oke, sampai Ya, mahasiswa masyarakat MBR berpenghasilan rendah itu 1 sampai 5 desil itu. Oke, Salah desilnya. satunya itu. Nah, tadi kan kalau S1 sudah ada nih Satu sudah beasiswa, ada. apakah akan ada inovasi baru mungkin di S2, S3 gitu Itu kan? masih kita kaji. Weh, Apa kriteria bagi penerima pasca sarjana? Apa kriteria bagi doktoral? Itu masih kita kaji. oke. Nah, kira-kira kalau memang akan diimplementasikan, Kang, posisi atau prodi apa yang paling strategis? Saya kira yang paling strategis yang dibutuhkan kita hari ini adalah terkait dengan pelayanan publik. Oke, pelayanan Ya, publik. kebijakan publik, pelayanan publik gitu kan. Agar dia bisa memotret apa sih apa sih kekurangan dari Kabupaten Tangerang ini. Ketika dia bisa memotret itu, dia bisa memberikan arahan gitu kan. Oh, ini yang kurang dari Kabupaten Tangerang. Oh, ini dari Kabupaten Tangerang. Pendidikan masuk berarti, Kang? Masuk juga. Masuk. Berarti mungkin insya Allah, nah Kisha kan pendidikan geografi, Baik. Kang. Itu mungkin bisa ya, Kang? Oke. Nah, berarti teman-teman, untuk pembahasan topik podcast pada hari ini dapat disimpulkan bahwa Kang Raffi sendiri ini selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tangerang itu sedang mengupayakan salah satu investasi terbaik untuk masa depan Indonesia. Ada program sekolah gratis, ada beasiswa S1, dan bahkan mungkin kedepannya beasiswa S2 dan S3 ya, Kang? Insya Allah. Insya Allah sedang diupayakan dan semoga terrealisasikan. Amin. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang membangun sekolah, tapi tadi dari Kang Raffi menjelaskan bahwa pendidikan itu tentang bagaimana kualitas guru, kualitas kurikulum, mindset murid, dan juga intinya akses pendidikan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama yang anak usia Betul. sekolah. Mungkin sebelum kita menutup pada hari ini podcastnya nih Kang, untuk Gen Z terutama gitu ya, atau generasi muda Kang, ada nggak sih pesan yang ingin Kang Raffi sampaikan mungkin bagi mereka yang sedang Baik, menempuh beasiswa gitu? teman-teman, hari ini kita dihadapi dengan situasi global yang tidak bisa dibayangkan, juga bahwa tidak ada cara yang instan untuk merubah hidup kita. Jawabannya adalah dengan pendidikan. Sekali lagi, tidak ada cara yang instan untuk merubah kehidupan kita kecuali dengan pendidikan. Hidup ini cuma sekali. Innamal mar'u hadisun liman ba'dahu. Kita itu nanti kalau sudah tidak ada akan menjadi bahan perbincangan. Maka kun hadisan hasanan liman wa'a, maka jadilah bahan perbincangan tentang kebaikannya. Cukup dari saya. Masya Allah. Selain hebat, ternyata motivator. Keren banget. Jujur jadi terinspirasi nih. Apakah nextnya Nakisha harus meraih beasiswa yang S2 ongoing ini? Coming soon ya Kang ya? Ayo. Amin. Juga satu persyaratannya, harus KTP Kabupaten Tangerang. Berarti pindah KTP? Soalnya Nakisha sendiri kok ke Tangerang. Mungkin nextnya bisa nih kolaborasi nih kota dan kabupaten. Nah, teman-teman, itu dia podcast pada hari ini. Tentunya banyak sekali kan insight dan ilmu yang dagingnya banget juicy hari ini. Tentunya di sini Nakesha tidak hanya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu penting, tapi di sini Nakesha bersama Kang Raffi selaku narasumber podcast Satelit News hari ini menyampaikan bahwa semua yang sedang diupayakan oleh Gen Z itu harus tetap
diperjuangkan, terutama dalam Betul. bidang pendidikan. Oke, Nekisha Ranjana Putri Rama selaku host podcast Satelit News hari ini bersama dengan Muhammad Rafiuddin Akbar LC. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Satelit News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong.